menurut gue sih nggak mungkin juga ya. Direktur Jenderal Pajak Amerika akan memaksa Paus Leo ke-14 buat membuat laporan pajak. Gimana caranya juga dia bisa maksa Paus ya? Pemilih Katolik pun sebetulnya pro dengan Trump gitu ya. Pro dengan Trump nggak cuma yang konservatif aja yang misalkan dia kayak anti aborsi, tapi juga dia juga mendukung America First sama Make America Great Again. Dalam hal ini anti kepada imigran dan melakukan deportasi massal seperti yang dilakukan Trump sekarang ini. Dan itu ditunjukkan sama Paus memang di beberapa komentar dia bahwa dia mengkritisi kebijakannya. Jadi orang-orang yang meskipun Katolik gitu ya, itu banyak juga yang bersuara sangat keras kepada waktu itu Kardinal Robert Francis. Malah dia ada yang bilang dia itu Marxis. Tapi ya namanya Paus gitu ya, Paus itu harus di atas semua golongan, di atas semua orang gitu, termasuk imigran-imigran juga. Ya itu manusia juga gitu ya. Gue rasa sih tapi dalam pelaksanaannya Donald Trump gak akan kopak-kopak banget gitu ya. Dia juga nggak akan memaksakan supaya Paus Francis itu nanti harus membuat laporan pajak gitu ya. Donald Trump pasti juga nggak akan membesarkan isu ini. Cemen. Ada hal koplak lain yang akan dilakukan, terutama dengan Cina. Hai guys, hari Minggu kemarin tanggal 15 Mei, ada pelantikan Paus baru guys, namanya Paus Leo ke-14. Paus Leo ke-14 ini adalah penerus dari Paus Franciscus. Paus Franciscus ini adalah penerus dari Paus Benedictus dan Paus Benedictus ke-16, dan Paus Benedictus ini adalah penerus dari Paus Yohanes Paulus. Bisa dibilang 4 paus terakhirnya adalah 4 paus di era modern sekarang ini. Ya, paus-paus sebelumnya bisa dibilang paus ya di era-era yang ya udah lama lah, nggak di era yang dimana perkembangan teknologi dan sosial media semaju pada saat sekarang ini. Dan buat lo yang nggak tahu paus itu apa, tapi gue rasa lo pasti tahu lah ya. Kalau nonton video ini biasanya lo pasti tahu lah, karena yang nonton video ini pasti orang yang yang wawasannya pasti bisa dibilang bagus lah gitu ya, mengenai berita-berita yang terkini atau up to date gitu maksud gue. Nah, Paus itu adalah pemimpin spiritual gereja Katolik Roma. Jadi gereja itu ada macam-macam ya guys ya, tapi specifically yang dipimpin oleh Paus secara spiritual ini di seluruh dunia itu adalah gereja Katolik Roma. Karena ada juga Katolik Ortodok misalkan ya, atau ada gereja Kristen yang biasanya dibilang Kristen Protestan. Dan Kristen Protestan ini ya ada banyak juga gereja-gerejanya gitu. Nah, Katolik Roma ini pengikutnya banyak guys. Bisa dibilang ya paling enggak ya di atas kertas itu bisa sampai 1,4 1,5 miliar gitu di seluruh dunia, gitu banyak gitu ya. Bahkan di Cina pun ada gitu. Cina ya. Kenapa ngomongin Cina? Nanti kita ngomongin Donald Trump. Nanti kita ngomongin Donald Trump juga sih berkaitan dengan ini guys. Nah, tapi selain dia itu adalah pemimpin spiritual, dia itu juga adalah kepala negara. Dia itu adalah kepala negara Vatikan. Vatikan guys, Vatikan itu negara. Buat yang belum tahu, Vatikan itu adalah negara. Negara bisa dibilang negara ya, tapi ada juga yang menyebut negara kota, karena itu seperti kota. Tapi negara ini atau kota ini sangat kecil guys. Itu cuma 44 hektar. 44 hektar guys. Mungkin lebih kecil dari kelurahan lo di mana lo tinggal gitu. Kalau kelurahan gue di sini tinggal sih ya jelas itu lebih dari 44 hektar. Kalau 44 hektar itu cuman kalau kita ngitung secara persegi panjang kali lebar ya, meskipun bentuknya juga nggak panjang kali lebar banget gitu, kayak persegi 4 itu ya cuman 1 kilo kali 440 meter gitu. Atau 0,44 meter persegi. Kecil banget. Kecil banget. Tapi kecil atau tidak, bisa dibilang secara de facto dan secara de jure, Vatikan ini mempunyai hubungan diplomatik dengan 180 negara lebih. Ya, lu tahu kalau dia punya hubungan diplomatik, ya berarti dia selevel negara, ya kan? Selevel negara. Jadi kepalanya adalah kepala negara, bisa dibilang kepala negara. Vatikan ini kecil banget, guys. Penduduknya mungkin cuma 800 sampai 1000 orang.
Dan nggak ada anak kecil di sana. Kenapa nggak ada kecil? Karena isinya semuanya biarawan. Banyak orang-orang yang bekerja di sana gitu ya. Mungkin yang bekerja di sana satu hari bisa ribuan orang gitu ya yang keluar. Tapi kebanyakan yang orang yang bekerja sama itu yang bekerja di sana itu tinggalnya di Roma. Jadi tinggalnya di luar Vatikan itu sendiri. Tadi sampai di mana gitu ya? Oh ya, Vatikan. Nah, Vatikan adalah negara, bisa dibilang adalah suatu negara. Dan dia berdaulat. Diakui oleh Italia bahwa dia adalah negara yang berdaulat. Dan pemimpin Vatikan atau kepala Vatikan bisa dibilang adalah kepala negara. Oke, sampai sini clear. Nah, yang mau gue bicarakan hari ini adalah keunikan paus yang sekarang, guys. Yang gue bilang paus di era paling modern. Paus Leo ke-14 yang baru saja dilantik ini itu berasal dari Amerika. Jadi paus ini itu yang sebelum dia dilantik dia bernama Robert Francis Prevost. Dia dari Clarence, Chicago, Illinois. Umurnya 69 tahun gitu ya. Jadi untuk ukuran paus ya pas lah ya. Karena paus itu biasanya dia akan menjabat seumur hidup gitu. Jadi biasanya memang orang yang diangkat jadi paus itu adalah pertama dia sudah menjadi kardinal dan dia masih di bawah 80 tahun. Dan dia ikut bagian dalam pemilihan atau ikut bagian dari Kardinal Collegium yang memilih paus dalam proses yang disebut konklav. Anyway, kita refresh dulu konklav itu ya. Konklav itu adalah pemilihan paus. Dan pemilihan paus itu kemarin dilaksanakan di Vatikan ini, di kapel gitu ya, di Vatikan itu. Kalau nggak salah kapel Sistina atau apa gitu ya. Kalau gue nggak salah, nanti gue tulis di sini ya guys nama kapelnya. Nah, itu yang memilih itu adalah kardinal-kardinal yang punya hak pilih. Kardinal yang punya hak pilih itu adalah kardinal yang umurnya di bawah 80 tahun. Dan itu saat ini jumlahnya ada 133 orang. Dan dari 133 orang itu dia melakukan voting. Kemudian dari voting itu harus dicapai suara 2/3-nya. Atau kalau pausnya jumlahnya 133 berarti dia harus paus yang terpilih harus memperoleh paling tidak 89 suara. Nah, konklav tahun ini itu diadakan tanggal 7 Mei kemarin dan selesai pada tanggal 8. By the way, konklav ini ada keunikan ya guys. Jadi konklav ini voting, tapi voting di tempat tertutup gitu ya, nggak boleh ada yang lihat siapa-siapa gitu. Tidak boleh membawa alat modern, termasuk perlengkapan elektronik atau HP atau alat komunikasi yang lainnya gitu. Terus kemudian dilakukan perjamuan misa gitu ya, atau perayaan misa gitu. Jam 10 setelah itu voting. 2 kali di pagi, kalau belum tercapai 2 kali lagi di sore hari. Dan itu ditulis di kertas gitu ya. Dia masing-masing kardinal itu dikasih kertas, dia menulis gitu. Dan kalau jumlahnya belum sesuai dengan yang disyaratkan 2/3 gitu, nanti kertas ini dibakar dengan zat kimia yang akan mengeluarkan asap hitam di cerobong kapel itu. Sampai kemudian kalau sudah dihitung dan suaranya melebihi dari 2/3 Kardinal Collegium ini atau kardinal yang punya hak suara ini, baru itu akan dibakar dengan zat kimia yang akan mengeluarkan asap putih di cerobongnya. Nah, jadi dari tanggal 7 kemarin dimulai, jadi dia di karantina gitu lah guys. Tanggal 7, kemudian telah dicapai kesepakatan di tanggal 8. Jadi prosesnya itu ya normal lah 2 hari. Karena pos yang kemarin juga 2 hari juga prosesnya. Tapi ada juga guys yang sampai lama juga gitu ya. Tapi kita nggak usah bahas itu. Nah, adapun konklav ini dilakukan atau pemilihan paus ini dilakukan untuk menggantikan paus berikutnya. Dan paus berikutnya itu biasanya digantikan karena meninggal. Hanya paus kedua sebelum ini yaitu Paus Benedictus ke-16 yang dia digantikan oleh Paus Franciscus karena sakit. Dia mengundurkan diri karena sakit. Jadi dia mengundurkan diri sendiri karena sakit. Nah, konklav tanggal 7 ini adalah merupakan kelanjutan dari pergantian karena meninggalnya Paus Franciscus. Paus Franciscus diumumkan meninggal tanggal 21, kemudian dimakamkan tanggal 26, dan kemudian dilanjutkan dengan konklav tanggal 7, kemudian Paus dipilih, setujui tanggal 8 oleh Kardinal Collegium, dan kemudian dilantik kepada tanggal 18. Nah, balik lagi. Paus dan Vatikan. Dan paus ini kepala negara guys. Jadi ini buktinya kepala negara dan orang
orang yang mempunyai hubungan diplomatik atau dibilang orang yang penting atau berpengaruh gitu, nggak cuma pemimpin gereja gitu ya. Itu adalah pada saat kemarin Paus dimakamkan. Jadi prosesi pemakamannya itu dihadiri oleh banyak kepala-kepala negara dunia. Jadi Donald Trump, kepala negara yang paling heboh itu juga datang untuk prosesi pemakaman Paus. Padahal pada saat itu Paus yang terpilih itu belum tahu, Paus pengganti yang akan terpilih itu belum tahu siapa. Apakah akan nanti dari Amerika atau bukan gitu. Donald Trump datang. Indonesia diwakili oleh mantan Presiden Indonesia Pak Jokowi, Ignatius Jonan, dan satu lagi adalah Natalius Pigai. Di mana itu pejabat-pejabat senior ya, pejabat tinggi negara. Natalius Pigai itu menteri. Ignatius Jonan itu adalah ketua panitia pada saat penyambutan Paus saat datang ke sini. Jadi mereka semua tuh bisa dibilang mewakili Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Prancis diwakili presidennya, Italia apalagi karena di situ tempatnya gitu ya. Terus ada juga presiden, kalau nggak salah presiden Turki juga datang, kemudian ada ya lo tau lah Zelensky gitu ya. Terus ada presiden Republik Eropa gitu. Republik Eropa. Eropa itu Republik itu adalah EU, European Union. Dan banyak pemimpin negara. Intinya ini adalah kepala negara dan orang penting. Nah, kenapa sampai di situ guys? Karena keunikan Paus ini adalah dia warga negara Amerika. Jadi bisa dibilang sebelum dia dilantik jadi Paus, dia itu ditenggarai masih memegang paspor Amerika. Artinya apa? Artinya karena dia warga negara Amerika, berarti dia patuh atau bisa dibilang harus wajib menaati peraturan-peraturan dari Amerika. Gitu nggak sih? Ya kan, kalau warga negara Indonesia, lu punya KTP Indonesia kan lu mematuhi peraturan Indonesia. Kalau warga negara Amerika, lu punya paspor Amerika, ya lu mematuhi peraturan negara Amerika. As simple as that. Nah, uniknya, 2 minggu yang lalu, bukan 2 minggu ya, minggu lalu lah, tanggal 16 Mei itu Wall Street Journal itu memberitakan bahwa ini lucu ya, Wall Street Journal bukan Jawa ya. Wall Street Journal memberitakan bahwa Paus sebagai warga negara Amerika dia harus membuat laporan pajak guys. Kayak kita aja buat laporan pajak gitu ya. Yang di Indonesia itu laporan pajak itu harus diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret. Nah, Wall Street Journal dan sebelumnya juga ada Fortune, media Fortune dan media Wall Street Journal itu menulis bahwa Paus Leo ke-14 ini sebagai warga negara Eropa, dia harus membuat laporan pajak kepada pemerintah Amerika Serikat. Dalam hal ini IRS atau Direktorat Jenderal Pajak, dia itu namanya IRS. Nggak ada pajak-pajak ya, karena IRS kan dari Internal Revenue Service. Pajaknya di mana? Mungkin di kata-kata revenue itu ya. Nah, jadi anehnya gini guys, Paus Leo ke-14 yang seorang kepala negara dari sebuah negara yang berdaulat harus membuat laporan pajak karena harus mematuhi peraturan perpajakan dari negara asalnya, yaitu Amerika Serikat. Aneh nggak sih? Aneh nggak? Menurut lo aneh nggak guys? Aneh lah. Karena dia kepala negara gitu. Dan yang membuat gua aneh lagi adalah kenapa nih mesti dibahas di Wall Street Journal gitu, selevel Wall Street Journal gitu loh, bukan media ecek-ecek gitu, sama Fortune gitu, bukan media ecek-ecek. Dua ini bukan media ecek-ecek gitu loh. Ini bukan media gosip gitu loh. Kalau media gosip sih kita nggak usah bahas lah. Ijazah palsu nggak usah kita bahas lah. Bahkan media-media mainstream sekarang membahas ijazah palsu. Receh banget. Anyway, kenapa ini dibahas? Karena belum ada presidennya. Sebelumnya itu Paus yang merupakan kepala negara itu sebelum Paus Leo ke-14 ini adalah Paus Franciscus, itu adalah warga negara Argentina. Kemudian sebelum Paus Franciscus itu adalah Paus Benedictus ke-16, itu adalah warga Jerman. Dan sebelum Paus Benedictus ini adalah Paus Johannes Paulus kedua yang asalnya dari Polandia. Jadi ini adalah untuk pertama kalinya di tahun 2025 ini seorang Paus pemimpin spiritual agama Katolik Roma dunia dan juga kepala negara Vatikan berasal dari Amerika Serikat. Nah, ini menjadi unik karena Amerika Serikat bisa dibilang adalah satu-satunya negara di dunia
Ya ada sih yang lainnya, tapi ya negara cemen yang lu nggak akan pernah dengar. Yang menerapkan sistem perpajakan yang berdasarkan kewarganegaraan atau citizenship based taxation. Ini nggak ada diterapkan oleh negara lain gitu loh. Wajarnya negara lain atau hampir semua negara di dunia, ya kecuali Amerika Serikat itu tadi, itu menerapkan residency based taxation atau sistem perpajakan yang berdasarkan tempat tinggal wajib pajaknya. Sebetulnya yang paling masuk akal ini kan gitu. Tapi ya Amerika Serikat punya peraturan begitu ya terserah dia juga gitu. Karena dia menganggap bahwa Amerika itu udah the world biasa gitu kan. Jadi dia kalau buat undang-undang aja soalnya dia buat undang-undang buat seluruh dunia gitu. Jadi kalau dibuat undang-undang keamanan itu soalnya dia bisa membuat undang-undang keamanan untuk seluruh dunia gitu, berlaku di seluruh dunia gitu. Jadi dia bisa nakbin penjahat-penjahat yang ada di dunia kalau melanggar uh, hukum Amerika Serikat. Gak tau lu pernah ingat apa enggak, dia pernah menangkap kepala negara, waktu itu kepala negara Panama, namanya Noriega gitu ya. Itu bisa didatengin dari istana mereka pakai helikopter, didatengin gitu ya. Ditangkap cuma dibawa ke Amerika. Hanya karena dia dituduh sebagai bandar narkoba. Namanya Ariel Noriega. Itu kepala negara loh guys, ditangkap sama mereka. Di istananya. Dibawa ke Amerika. Anyway, koplak gak sih? Koplak kan. Nah ini kenapa jadi ini? Karena ada kekoplakan ini gitu loh. Meskipun menurut gue pelaksanaannya juga nanti akan sulit ya, karena gimana pun juga Paus itu adalah figur yang sangat kuat dan dihormati seluruh dunia. Jadi akan nggak ada gunanya juga, atau mungkin nggak ada, sulit juga untuk menerapkan bahwa dipaksa Paus mesti membuat laporan pajak gitu ya, kepada pemerintah Amerika Serikat. Nah, kenapa dibahas? Karena ada yang membahasnya. Jadi sebagian warga Amerika itu kayaknya memang terlepas dari ini adalah menjadi isu dari sisi hukum dan politik. Ini juga ada beberapa orang yang memang ada latar belakang yang memang tidak suka dengan Paus ini. Jadi kalau kita tahu Paus itu adalah pemimpin gereja Katolik, dan Donald Trump pada saat terpilih itu mendapatkan dukungan yang kuat juga dari orang-orang Katolik di Amerika. Nah, Donald Trump pada saat periode pertamanya itu periode pertama tuh sebelum yang sekarang ya, pada saat dia menjadi presiden periode pertama itu tahun 2000, sekarang berapa? 2005 dikurang 8. 2017 ya. Pada saat pemilu 2016, dia itu mendapatkan 50% suara dari penganut agama Katolik. Penganut Katolik di sana 50%. Nah, di pemilu tahun 2024 lalu, itu penganut Katolik yang memilih dia itu mencapai 57-59% dari penganut Katolik yang ada di Amerika. Nah, penganut Katolik di Amerika sendiri itu ada sekitar 20-25%. Termasuk wakil presidennya, itu adalah penganut Katolik. Jadi masih banyak penganut Katolik. Nah, dan penganut Katolik ini juga itu tadi kebagi dua kan. Ada yang di sana ada orang-orang yang bilang ada bagi konservatif, ada bagi progresif gitu. Jadi mengapa kasus ini muncul? Karena kalau dilihat dari sisi kepentingan anggaran Amerika, bisa dibilang ya hampir nggak ada sama sekali, zero. Kenapa? Karena Paus sebagai Paus itu penghasilannya itu sangat kecil gitu ya, cuman 30.000 pound sterling, 30.000 euro gitu sebulan gitu ya uang jajannya. Itu juga berdasarkan pengalaman dari Paus Franciscus yang kemarin itu, dia juga nggak ambil, dia sumbangin juga gitu ya. Dan kalau disumbangin itu bisa mengurangi pendapatan kena pajak gitu ya. Jadi akhir-akhirnya yang dilaporkan itu juga nanti akan 0-0 juga gitu. Atau apa gitu ya keuntungannya gitu, bisa dibilang nggak ada untungnya dari sisi anggaran atau pendapatan gitu ya buat negara Amerika. Satu-satunya mungkin dari sisi hukum gitu ya, cuman ingin mengatakan supremasi hukum Amerika, bahwa supremasi hukum Amerika itu harus dipatuhi atau dijunjung tinggi sama semua warga negara Amerika dimanapun mereka berada. Amerika.
Nah, tapi menurut gue juga nggak cuma itu. Jadi kayak ada sentimen politik juga buat sesama antar warga Amerika ya, bukan bukan kepada paus, tetapi kepada warga Amerika. Kenapa? Karena Trump ini dipilih oleh tahun 2000, pemilu 2024 lalu ya. Trump ini dipilih oleh sekitar 57 sampai 59% penganut Katolik di Amerika. Which is penganut Katolik di Amerika itu sekitar 25% gitu ya, 20 sampai 25%. Dan ini naik dari 50% pemilih Donald Trump pada saat pemilu 2016 di periode pertamanya Trump. Jadi pemilu apa namanya penganut Katolik yang memilih Trump itu naik dari sisi presentasi, dari sisi komposisi. Nah, ini menandakan bahwa pemilih pemilih Katolik pun sebetulnya pro dengan Trump gitu ya. Pro dengan Trump gak cuma yang konservatif aja yang misalkan dia kayak anti aborsi terus kemudian mendukung konservasi iklim gitu ya. Tapi juga dia juga mendukung program America First sama Make America Great Again. Dalam hal ini anti kepada imigran dan melakukan deportasi massal seperti yang dilakukan Trump sekarang ini. Dan itu ditunjukkan sama Paus memang di beberapa komentar dia bahwa dia mengkritisi kebijakan ini. Jadi orang-orang yang meskipun Katolik gitu ya, itu banyak juga yang bersuara sangat keras kepada waktu itu Kardinal Robert Francis. Dia ada yang bilang dia itu Marxis. Guys, ini Amerika, nggak bisa orang. Tapi ya namanya Paus gitu ya, Paus itu harus di atas semua golongan, di atas semua orang gitu, termasuk imigran-imigran juga. Ya itu manusia juga gitu ya. Ya gitulah guys. Gue rasa sih tapi dalam pelaksanaannya Donald Trump gak akan kopak-kopak banget gitu ya. Dia juga nggak akan memaksakan supaya Paus Francis itu nanti harus membuat laporan pajak gitu ya. Membuat laporan doang. Karena gue yakin kalau dia juga harus menulis laporannya gitu juga pajaknya nanti akan nol juga. Tapi haruskah dia membuat laporan? Kan enggak. By the way, IRS pada saat mau dikonfirmasi oleh wartawannya dia juga tidak mau mereveal atau tidak mau berpendapat ya apa sih dia juga pusing kali ya. Tapi semuanya ini nanti akan tergantung sama Donald Trump. Nah, menurut gua Donald Trump pasti juga nggak akan membesarkan isu ini. Cemen. Ada hal koplak lain yang akan dilakukan, terutama dengan Cina, dengan Rusia, dengan Ukraina, dengan Timur Tengah gitu. Nah, by the way, tapi dia mungkin tetap akan ya mungkin kalau dia mau berkomen dikit-dikit ya dia tetap akan berkomen yang akan membuat pemilih-pemilih Katolik di Amerika yang terbelah dua tetap senang. Yang konservatif dia akan bilang bahwa wah gue anti aborsi, gue anti LGBT gitu ya. Buat yang lebih progresif, gue akan usir itu imigran-imigran yang membuat Amerika menjadi tidak aman, yang membunuh anak-anak Amerika, yang mengambil lapangan kerja orang-orang Amerika ya gitu-gitulah. Donald Trump banget kan. Nah gitu guys. Atau ada pendapat lain? Kalau ada pendapat lain, lu bisa tulis di kolom komentar apakah wajar jika Paus itu harus melaporkan pajaknya kepada pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak Amerika, atau ya ini cuma sekedar bahan buat diskusi aja. Karena pada pelaksanaannya, ya menurut gue sih nggak mungkin juga ya. Direktorat Jenderal Pajak Amerika atau IRS, Internal Revenue Service, akan memaksa Paus Leo ke-14 buat membuat laporan pajak. Gimana caranya juga dia bisa maksa Paus ya. Anyway, thank you for watching my channel. Bye.